Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita yaitu humas dan protokol. Kita masih bab yang kelima yaitu memberikan pelayanan prima. Pada materi yang sebelumnya sudah saya sebutkan ada 4 tipe kepribadian seseorang. Nah, di sini dibagi lagi oleh Carl Gustav Jung dari Swiss. Dia membagi kepribadian, ada yang berdasarkan fungsi, ada yang berdasarkan respon pada lingkungan. Berdasarkan fungsi, ada kepribadian rasional, yang ini dipengaruhi oleh logika, akal, dan pemikiran, sehingga tindakannya mengarah kepada rasional. Yang kedua, kepribadian intuitif, dipengaruhi oleh firasat, sehingga perilakunya penuh dengan kira-kira. Jadi ketika kalian tentang sesuatu, engkau mungkin yang kene, mungkin di situ, mungkin di sana, itu kepribadian intuitif. Berdasarkan fungsinya yang ketiga, ada kepribadian emosional, yaitu dipengaruhi oleh perasaan sehingga mudah emosi. Emosi di sini bukan hanya marah, ya mungkin tertawa yang berlebihan atau sedih yang berlebihan. Ya intinya yang bisa mengadu-adu emosi. Seperti kalau kalian lihat televisi, terkadang ya TV yang tentang sesuatu kalian menangis. TV yang tentang jahat-jahat kalian ikut marah. TV tentang humor-humor kalian tertawa terbahak-bahak. Ini kepribadian emosional. Lalu yang keempat ada kepribadian sensitif, dipengaruhi oleh panca indera sehingga cepat bereaksi. Ini refleks, biasanya refleks. Ketika mungkin kalian dipegang kepala, kalian langsung menangkisnya, maka ini namanya kepribadian sensitif. Langsung refleks. Atau sensitif yang lainnya, ketika tetangga kalian masak, langsung bau apa ini, maka ini namanya kepribadian sensitif yang dipengaruhi oleh panca indera sehingga cepat bereaksi. Atau ada orang yang bakar-bakar, langsung baunya kok sangit, maka ini namanya kepribadian sensitif. Berdasarkan respon pada lingkungan, kepribadian dibagi menjadi 3. Ada kepribadian ekstrovert, yang ini kepribadian seseorang mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan dia sangat terbuka. Dan ini diwakili oleh tipe yang sanguin dan kolerik, yang dulu sudah kita bahas. Yang kedua, ada kepribadian introvert, yang dia tertutup dan sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ini diwakili oleh kepribadian melankolis dan plekmatis. Yang ketiga, ada kepribadian ambivert, yang dia bervariasi, kadang introvert, kadang ekstrovert. Di satu tempat dia introvert, di tempat yang lain dia ekstrovert. Dengan teman lamanya dia ekstrovert, sangat terbuka. Dengan teman barunya dia masih introvert, menunggu kenal agak lama sehingga dia baru bisa menjadi ekstrovert. Di tempat kerja yang lama dia ekstrovert karena sudah kenal dengan teman-temannya, dengan karyawan-karyawannya. Di tempat yang baru dia introvert. Ya seperti itu. Ini namanya kepribadian ambivert. Di lingkungan yang
satu dia ekstrovert, di lingkungan yang lain dia introvert. Dan banyak sekali macam-macam yang seperti ini, ya. Di luar rumah dia ekstrovert, di dalam rumah dia introvert atau kebalikannya. Ini pun juga banyak, ya. Dengan orang lain dia terbuka, ya, bicara, ngobrol dan seterusnya. Di dalam rumah dia banyak diam, tidak banyak bicara, ya, seperti itu. Sehingga orang tuanya pun kadang nggak tahu, ya. Ini kepribadian ganda atau ambivert. Ya, kita masuk kepada grooming atau penampilan diri. Ya, grooming itu penampilan diri, yaitu pemeliharaan yang harus dilakukan agar seseorang mempunyai penampilan yang prima atau terbaik sehingga citra diri seseorang terlihat sangat menarik bagi siapa saja yang melihatnya. Ya. Dan ini ada dua cara dalam menjaganya. Yang pertama menjaga kesehatan tubuhnya. Yang kedua dirawat anggota tubuhnya. Menjaga kesehatan tubuh dengan berolahraga. Ya, bisa jogging, bisa jalan kaki, mutar perumahan, lingkungan misalkan, atau bersepeda yang sekarang sedang marak, ya, atau mungkin berenang, ya, dan seterusnya. Yang intinya dia berolahraga membakar lemaknya. Ini untuk menjaga kesehatan tubuhnya agar tidak mudah sakit. Yang kedua, untuk menjaga kesehatan tubuhnya dengan makan makanan yang bergizi. Ya, kita tahu dulu diajarkan tentang 4 sehat, 5 sempurna. Ya. Akan tetapi makan makanan bergizi sekarang sudah mulai ditinggalkan. Sekarang menjamur makanan-makanan cepat saji. Dan peminat makan cepat saji itu lebih banyak, ya. KFC, McD, Pizza Hut dan seterusnya. Ini lebih banyak daripada ke warung-warung makan yang menyajikan makan makanan yang bergizi, sayur mayur, ya, telur, ya, susu dan seterusnya. Makanya banyak terkadang anak-anak muda pun juga jatuh sakit, sebagaimana sakitnya orang tua seperti diabetes, ya, kolesterol dan seterusnya, ya karena makan makanan yang tidak bergizi. Ya. Lalu yang ketiga, untuk menjaga kesehatan tubuh adalah istirahat yang cukup. Ya. Jika lelah, ya sudah istirahat. Ya. Setelah itu kembali lagi untuk menyegarkan badan, yaitu dia tidur. Ya. Bangun tidur, badan kembali sehat, beri segar, maka bisa beraktivitas seperti semula. Ya, kalau diforsir bisa menyebabkan jatuh sakit. Yang selanjutnya, agar penampilan diri menarik juga dengan merawat anggota tubuh seperti rambut, ya, dikeramasi, disisiri, ya, dikasih vitamin, ya, dan lain sebagainya. Mungkin juga yang rambutnya kering dikasih minyak rambut, ya. Lalu merawat anggota tubuh yang lain yaitu mata, misalkan makan makanan yang mengandung vitamin A seperti wortel, ya. Lalu tidak memakai kontak lensa kontak. Ya, ini agar mata ini tidak rusak. Ya. Lalu merawat anggota tubuh yang lain yaitu gigi dengan tidak merokok. Ya. Lalu rajin sikat gigi, ya, gosok gigi. Lalu
rutin ke dokter misalkan 6 bulan sekali untuk mengecek ya giginya atau mungkin membersihkan karang gigi. Merawat anggota tubuh yang lain seperti wajah atau muka ya pakai facial foam, ya mungkin juga masker macam-macam ya, ada masker herbal, ada masker organik, ada mungkin masker memang yang asli ya timun ditempel-tempelkan di wajah ya, atau dengan berwudu. Ini untuk merawat anggota tubuh. Kulit ya dengan menggunakan mungkin hand body ya, disabun ya dan lain sebagainya. Tangan dan kaki sama ya. Lalu merawat anggota tubuh diantaranya nafas dan bau badan. Ini bisa pakai deodoran. Kalau nafas bisa pakai mungkin penyegar mulut seperti Listerine ya. Atau terkadang ada apa namanya seperti permen yang putih dulu, saya lupa namanya. Lalu merawat anggota tubuh yang lain, kuku ya. Kuku tidak boleh dibiarkan panjang. Harus dipotong-potong biar tidak terlalu panjang, yang itu bisa menjadi sarang kuman dan lain sebagainya. Ini diantara cara merawat anggota tubuh ya. Tentu yang merusak tidak boleh untuk dilakukan seperti mentato tangan dan kaki ya, mengikir gigi ya, atau rambutnya di warna-warni ya, ini nggak boleh. Yang selanjutnya ini adalah tabel penampilan seseorang. Apa yang dianjurkan dan tidak dianjurkan bagi pria dan wanita. Yang dianjurkan bagi pria memakai celana. Ini ketika di perusahaan ya, ketika bekerja. Yang tidak boleh ya jelas pakai sarung ya, pakai celana jeans, pakai celana pendek ya. Ini tentu tidak boleh. Yang dianjurkan memakai kemeja. Yang tidak dianjurkan pakai kaos oblong. Dianjurkan memakai sepatu. Tidak dianjurkan memakai sandal slop. Ini di tempat kerja, nanti di perusahaan. Beda tempat, beda pula aturannya. Lalu memakai tas dengan desain yang klasik ya, tidak terlalu banyak gambar ya, bukan seperti gambar apa tasnya anak-anak kecil ya. Pakai atau rambutnya harus bersih dan rapi. Kaos kaki kalau bisa panjang dan menggunakan hand body untuk kelembapan tangan dan kaki. Karena biasanya kalau di perusahaan itu pakai AC sehingga biar tidak apa ya, kata orang besisik. Yang tidak dianjurkan ditato, menindik, memakai kaos kaki pendek, aksesoris yang berlebihan ya, sudah kita bahas tentang aksesoris ya. Pakai jam tangannya 2 kiri kanan ya. Pakai kalung, kalungnya panjang ya, ini nggak boleh. Atau pakai kalung emas, nggak boleh bagi laki-laki. Tidak boleh pula menyambung rambut ya, ini banyak dilakukan biasanya untuk sekedar keren-kerenan, ini nggak boleh. Tidak dianjurkan pula rambutnya acak-acakan, nggak pernah disisir ya, nggak pernah dikeramasi. Lalu untuk wanita yang dianjurkan adalah memakai jilbab bagi yang muslimah. Memakai rok panjang, baik itu wanita yang berjilbab maupun tidak berjilbab ya. Tapi sudah mungkin memakai jilbab bagi yang muslimah. Dianjurkan pula memakai sepatu yang standar, bukan yang high heels. High heels itu bisa membuat tulang ini tidak bagus ya, membuat tulang sakit. Make up-nya natural ya, natural ya apa adanya. Tidak sampai bedaknya
ukurannya tebal, ya. Tidak seperti pakai makeup seperti anak-anak, ya tidak. Tidak dianjurkan memakai rok mini atau celana. Tidak boleh pula pakai makeup yang tebal. Tidak boleh mencukur alis, menato, dan memakai lipstick, ya. Lipstick itu yang pernah saya baca kandungannya ada yang pakai zat yang berbahaya. Apabila tertelan bersama dengan ludah, maka bisa mengakibatkan penyakit. Tidak dianjurkan memakai pakaian yang ketat dan tipis. Tidak boleh pula menyambung rambut dan juga memakai parfum yang sampai menyengat. Ya, kita mungkin biasa menjumpainya ketika di jalan, dia sudah lewat, baunya breng begitu. Maka ini tentu tidak dianjurkan. Yang selanjutnya tentang pengucapan salam, ya. Standar salam ada 5S yang kemarin sudah saya sebutkan: senyum, salam, sapa, sopan, santun, ya. Tapi dalam prakteknya ini menerapkan sesuai dengan pelanggan mereka. Jika usia remaja, maka dia lebih cenderung pakai yang informal, bahasa pergaulan sehari-hari. Baik kak, iya kak, monggo kak, apa, selamat pagi kak, dan seterusnya, pakai kak, ya. Ini untuk remaja. Adapun usia dewasa, ya cenderung pakai formal dan bahasa daerah atau nasional. Nggih, monggo, dan seterusnya, matur nuwun, pakai seperti itu, ya. Tidak pakai kak, tapi pakai pak. Nggih pak, monggo pak, dan seterusnya. Ngaturaken sukung tindak pak, seperti itu. Ini pakai bahasa formal untuk atau bahasa daerah untuk yang dewasa. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan di dalam menangani pelanggan. Ya, di antara tujuan menjaga hubungan baik dengan pelanggan adalah agar ada hubungan yang baik dengan pelanggan yang dan akan melahirkan keakraban dengan pelanggan. Karena dia sudah langganan, maka bisa menjadi akrab jika kita melayani pelanggan dengan baik. Dan pelanggan jika itu berpikir bahwa jika bertransaksi dengan orang yang telah dikenal, resiko kerugian itu akan berkurang. Akan membuat pelanggan juga merasa nyaman, ya. Dan dia sudah biasa beli produk dari orang yang dikenalnya. Sama seperti kalian misalkan beli makanan. Daripada ke tempat yang lain mungkin rasanya bikin kecewa, maka tetap membeli makanan di langganannya, ya. Apabila misalkan kalau bakso, ya di bakso Pak Ju misalkan di depan itu, dia nggak ingin bakso yang lain, takutnya nanti rasanya tidak sebagaimana baksonya Pak Ju, ya. Ini contoh, ya. Kalau pentol, di pentolnya Pak Wat, dia nggak pakai pentol yang lain, takutnya nanti rasanya tidak enak dan lain sebagainya. Kenapa? Agar resiko kerugian itu berkurang, sama resiko kerugian rasa yang tidak enak. Ini dalam hal makanan. Kalau dalam hal yang berbisnis, ya tentu beda, ya. Misalkan juga kalau kalian beli mobil ke orang yang dikenal, ya. Sehingga ketika ada kerusakan atau mungkin macet, kita bisa telepon orangnya tadi. Ini kenapa sih kok macet? Cara penanganannya bagaimana? Seperti itu. Kalau mungkin di dealer atau yang lain, kita nggak kenal orangnya karena dia memang bertransaksi dengan banyak orang. Tapi kalau kita beli ke perorangan, selain mudah dalam negosiasinya, mereka pun juga akan mau membantu kita ketika ada masalah dengan kendaraannya. Di mana servisnya biasanya, ya, bagaimana servisnya, dan seterusnya. Di antara pula ketika kita melayani pelanggan dengan baik, ya, ada kenyamanan di situ, ya.
ketika bertransaksi sudah tidak merasa asing lagi. Nah, mereka seperti ya kenal akrab ya Mas Kondi begitu. Libur atau Mas dan lain sebagainya. Ini karena sudah akrab. Dan di antara menjaga hubungan baik dengan pelanggan adalah adanya jasa tambahan yang ditawarkan ya. Biasanya pada hari-hari khusus atau spesial. Misalkan diskon, hadiah atau pengantaran gratis. Wis konco, tak antar ae begitu. Ya. Atau misalkan sudah langganan, ya tak bayaran sih engko barang teko baru ijolono. Seperti itu ya. Ini namanya menjaga hubungan baik dengan pelanggan itu seperti itu enaknya. Ya, 5 hal yang perlu diperhatikan di dalam melayani pelanggan. Ya, diantaranya pusatkan perhatian kepada pelanggan. Yaitu dengan cara mendengarkan dengan baik apa yang dibicarakan pelanggan dan tidak memotong pembicaraan. Perhatikan sikap tubuh kita, jangan sampai pelanggan merasa terganggu ya. Pelanggan sedang berbicara, kita malah matanya melihat pelanggan yang lain misalkan ya. Perhatikan pula ekspresi wajah. Jangan cemberut ketika pelanggan sedang berbicara atau sedang ngobrol dengan kita ya. Dan juga perhatikan pula nada bicaranya dan prioritaskan kepentingan pelanggan. Ini yang A, yang pusatkan perhatian kepada pelanggan. Lalu cara yang kedua, dengan memberikan pelayanan yang efisien ya. Yaitu melayani pelanggan sesuai dengan antriannya. Yang satu, setelah itu gantian dan seterusnya. Tidak boleh karena itu kita teman saya kini tentang disek nih, tidak boleh begitu ya. Lalu gunakan waktu secara efektif pada setiap pelanggan. Ya, jangan banyak ngobrol dengan pelanggan ketika mungkin banyak antrian. Ya. Lalu menuntaskan pelayanan pada setiap pelanggan ya, meskipun ada tertunda karena masalah teknis. Lalu menjawab pertanyaan ya secara singkat dan tepat. Yang ketiga, meningkatkan perasaan dan harga diri pelanggan ya, dengan cara mengenali pelanggan dengan segera ya. Tidak menggurui pelanggan. Menggunakan kata sapaan seperti Pak atau Bu ya. Memperlakukan pelanggan seperti orang dewasa. Lalu yang keempat, membina hubungan baik dengan pelanggan, yaitu dengan cara menunjukkan rasa simpati atas permasalahan pelanggan. Ya. Dan jangan sungkan untuk mengatakan maaf dan terima kasih. Ya. Bagaimana ketika CS sebuah bank, ya, ketika CS-nya sedang fotokopi atau mungkin meninggalkan pelanggan sebentar, dia bilang, maaf saya tinggal sebentar Bu, saya mau izin fotokopi dulu, dan seterusnya. Ya, saya izin untuk taruh ini di teller dan lain sebagainya. Setelah selesai, terima kasih Ibu telah menunggu ya. Ini contohnya. Lalu dapat menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan ya. Bertanya kepada pelanggan tentang kebutuhan dan keinginannya apa. Lalu membantu pelanggan jika kebingungan ya. Jadi ketika masuk toko, jangan langsung kita tanya mau apa, kita tutup nih. Ada yang tidak suka pelanggan seperti itu. Jadi ya biarkan mereka memilih dulu, ketika nanti dia bingung kita baru samperin apa ada yang diinginkan dan lain sebagainya. Jangan lupa memperkenalkan orang yang menggantikan kita kepada pelanggan. Ini contoh di Pizza Hut ya. Ketika kita masuk, mbaknya pramusaji langsung menyilahkan duduk. Setelah itu dia izin nanti kalau memesan ke mbak ini ya atau ke pak ini ya. Seperti itu. Ini dia memperkenalkan
orang yang akan menggantikan dirinya. Ya, seperti itu. Apabila tidak mampu mengatasi permasalahan pelanggan, maka mengalihkan pelayanan ke bagian yang lain. Ya, ini contohnya. Nah, ada 3 pembeli, yang ini kemarin sudah saya bahas pada bab yang kedua. Pada bab yang ketiga, maaf ya, yaitu ada cost and convenient customer. Ya. Kalau dia pakai kereta yang ekonomi. Kalau potong rambut pinggir jalan, ya, di bawah pohon, yang harganya murah 5.000, ya. Yaitu pelanggan yang cenderung mencari harga yang murah, ya, di dalam membeli sesuatu. Yang kedua, fitur and benefit driven customer. Dia kalau naik kereta bisnis, ya. Kalau potong rambut ke barbershop, ya. Ini tipe yang kedua, dan kita sekarang sedang diarahkan ke tipe yang kedua semuanya, hampir diarahkan ke tipe yang kedua. Begitu menjamur barbershop yang ada, ya. Yaitu pelanggan yang mencari kenyamanan dan kualitas meskipun harus membayar lebih. Ya, karena di situ ada tambahan fasilitasnya, diantaranya mungkin bisa keramas gratis, ya, dikasih keramas, kasih vitamin, dan lain sebagainya. Tipe yang ketiga dari pelanggan adalah extraordinary value seeker customer. Ya, kalau dia cari kereta yang eksekutif, tempat duduknya satu untuk dia sendiri, bahkan bisa selonjoran, ada televisinya, ada tempat seduh kopinya setiap tempat duduknya misalkan. Nah, ketika dia ke tukang potong rambut, dia cari salon yang khusus. Kalau dia perempuan, dia cari salon yang khusus muslimah, misalkan begitu. Ini tipe yang ketiga. Dia mencari ada nilai tambah dari barang tersebut atau jasa yang dibelinya, sekalipun mungkin agak repot dalam mendapatkannya. Dia mencari di mana ya salon muslimah yang ada di sini misalkan, ya. Dia nggak mau di tempat-tempat yang lain, ya, mungkin karena memang ingin menjaga privasi, ya, atau memang pengen yang lainnya yang intinya aman, yang motong yang perempuan yang motong yang perempuan, jangan yang lain. Ini extraordinary value seeker customer, ya. Dan ini tidak banyak yang kita jumpai yang seperti itu. Atau contoh yang lain, dia mencari barang-barang limited edition daripada barang-barang yang pasaran ada di mana-mana, ya. Ya, selanjutnya, di dalam bisnis ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Yang dibolehkan atau yang harus dilakukan adalah dia harus mempunyai prinsip otonom, kemandirian, ya. Mengambil keputusan dan tindakan sendiri, ya. Berani mengambil resikonya, baik buruknya, ya. Dan dia tanggung jawab penuh atas apa yang dia lakukan. Yang kedua, dalam bisnis harus jujur, ya. Ini mutlak yang harus diperlukan di dalam bisnis. Dan ini adalah kunci keberhasilan untuk mempertahankan bisnisnya dalam jangka waktu yang lama. Dan ini adalah poin penting, ya, dalam menjaga hubungan baik pula dengan pelanggan. Ya, karena kejujuran ini sangat penting dalam memulai hubungan dengan rekan bisnisnya. Misalnya dalam hal kerjasama, kontrak kerjasama.
Yang kedua juga kejujuran itu diperlukan di dalam penawaran barang atau penawaran jasa. Dan yang ketiga, ini bisa membangun perusahaan dari dalam kalau dia jujur. Ya. Karyawan akan bertahan karena tidak merasa ditipu oleh manajernya, ya, atau bahkan pemilik usahanya. Lalu yang ketiga, adanya prinsip keadilan. Ya, tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dan kita memakai istilah win-win solution, yaitu memberikan hak dan kewajiban setiap orang secara rasional dan objektif. Ya. Ya, jangan seperti kebanyakan toko-toko ya. Kalau ini pernah saya tahu, misalnya toko HP, di situ terpampang iklan spanduknya OVO atau spanduknya Oppo yang besar. Sehingga ketika ditanya, "Mas, HP yang bagus apa?" Dia langsung menunjuk ke Oppo karena dia disponsori. Maka ini tidak objektif. Padahal pelanggan itu pengen yang objektif. Ya. Bapak mau cari HP yang apa? Kalau mau cari HP yang murah dan lumayan awet, Bapak bisa beli Xiaomi misalkan. Kalau mau pakai HP yang bagus, yang mereknya terkenal, bisa pakai Samsung. Harga jualnya tidak turun jauh, misalnya seperti itu. Bapak kalau mau cari kamera untuk foto-foto misalkan, maka bisa cari Vivo atau Oppo. Nah, seperti itu. Ini namanya objektif seperti itu. Jangan langsung, "Mas, HP yang bagus apa?" Langsung kita tembak Oppo, yang lainnya tidak kita sebutkan. Maka ini tidak objektif. Lalu yang keempat, ada integritas moral. Ya. Dia harus menjaga nama baik perusahaan dan juga nama baik dirinya sendiri dalam bisnisnya. Ya. Yang tidak boleh dilakukan saat bisnis, yaitu melanggar norma dan etika yang berlaku di masyarakat. Ya. Ketika dia bekerja atau ketika dia berbisnis, bisnisnya bisnis yang memang tidak melanggar norma dan etika di masyarakat. Ya. Dulu pernah ada isu membuat vending machine seperti di Jepang, yaitu masukkan koin, keluar barang yang diinginkan. Ya. Kalau di Jepang itu minuman. Di Indonesia dulu mau sempat ada yang seperti itu tapi bukan minuman, ya, yaitu alat kontrasepsi untuk laki-laki. Maka ini nggak boleh, ya. Tentu ini melanggar norma dan itu banyak pertentangan di masyarakat. Ya, ini yang tidak boleh dalam bisnis. Ya, meskipun itu belum pernah ada di Indonesia, tapi ini melanggar norma ketimuran, ya, adat ketimuran orang Indonesia. Yang kedua, jangan menipu pelanggan, ya, atau membungkus sesuatu yang buruk dengan hal yang cantik, ya. Dan jangan menipu rekan bisnis. Konsekuensinya jika kita menipu rekan bisnis, mereka tidak akan lagi percaya. Yang ketiga, tidak boleh berlaku diskriminatif, ya. Kita harus memperlakukan semua pelanggan itu sama, ya. Jangan sampai orang yang membayar lebih mendapatkan pelayanan yang ekstra dan lebih baik dibandingkan mereka yang hanya bisa membeli dengan harga yang paling murah. Jangan sampai kita memasang wajah ceria kepada pelanggan yang terlihat kaya dan memasang wajah yang mungkin cemberut, ketus kepada pelanggan yang terlihat miskin. Ini tidak boleh. Atau diskriminatif yang lain, misalkan, "Oh, ini anaknya Pak Lurah di sini." Ini nggak boleh, ya. Harus sesuai dengan antrean. Lalu yang tidak boleh pada bisnis adalah melepas tanggung jawab sosial.
Ada 5 elemen yang tidak boleh diabaikan bagi para pelaku usaha. Karena 5 elemen ini menentukan pelaku usaha untuk meneruskan atau menghentikan usahanya. Apa yang tidak boleh diabaikan pada pengusaha ketika dia mau usaha? Yang pertama adalah lingkungan. Ya. Dia ketika dia usahanya jangan sampai mencemari lingkungan. Ya, lingkungan harus tetap dijaga dan dirawat untuk keberlangsungan hidup masyarakat sekitar dan juga keberlangsungan perusahaan. Perusahaan berdiri ternyata mencemari lingkungan dan tidak dirawat oleh perusahaan. Ya, tentu masyarakat sekitar akan menghentikannya atau melaporkannya kepada pemerintah untuk menutup perusahaan tersebut. Ya. Yang kedua yang harus diperhatikan oleh seorang pelaku bisnis adalah karyawannya. Ya. Dia harus dijamin kesejahteraannya. Tidak boleh memeras karyawan dengan beban kerja yang berat. Ya. Gajine sakwidi kon lembur terus. Lembur gak ada uang lembur. Ini tentu memeras kerja karyawan. Ya. Dia juga harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan karyawan. Ya kalau sekarang biasanya pakai BPJS ya. Dia sudah diikutkan BPJS. Include BPJS ini untuk kesehatan dan keselamatan karyawan. Kalau nanti ada apa-apa sudah ada yang mengcover biayanya. Ini di pelaku bisnis ya. Lalu ketika berbisnis yang perlu diperhatikan adalah seorang investor ya. Dia harus tanggung jawab tentang keuangan perusahaan. Dia harus melaporkan setiap bulannya atau mungkin beberapa tahun sekali kepada investor tentang kemajuan perusahaannya ya. Produk yang dijualnya ini sudah bagaimana ya. Sehingga investor nanti akan ada gambaran, oh kalau ini maju pesat ya sudah saya nambah lagi uang untuk menginvestasi. Kalau mulai merosot ya mungkin dia sudah mulai ambil semua investasinya. Seperti itu. Yang keempat, dia harus memperhatikan pelanggan. Ya. Sebisa mungkin pelanggan ini tidak mendapatkan kerugian dan dia mendapatkan informasi yang transparan pada barang atau jasa yang dibelinya. Lalu yang kelima, yang harus diperhatikan oleh pelanggan adalah oleh pebisnis adalah masyarakat. Ya. Sebisa mungkin berdirinya usaha di tempat itu tidak menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat sekitar. Ya. Meskipun toh perusahaannya tertutup, tapi kalau itu jelas usahanya apa, ini tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Ya. Seperti itu. Demikian yang bisa disampaikan. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.